Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang materi yang sudah saudara-saudari terima, yaitu tentang keputusan. Definisi keputusan yaitu pencapaian kesimpulan sesudah dilakukan pertimbangan setelah satu kemungkinan dipilih, sementara yang lain dikesampingkan. Nah, berarti dalam mengambil keputusan sebaiknya kita memiliki informasi atau referensi-referensi yang memadai, supaya apa? Dalam mengambil keputusan itu keputusannya efektif dan efisien, tidak terlalu banyak ralat. Pimpinan juga yang level atas itu memiliki tingkat kepentingan berbeda dengan karyawan di tingkat bawah. Jadi kalau pimpinan tingkat atas itu informasinya yang penting-penting, direksi, komisaris itu informasinya yang penting-penting. Sedangkan untuk hal-hal teknis yang sepele-sepele itu cukup kepala bagian masing-masing saja. Nah, itu salah satunya terkait dengan pengambilan keputusan. Karena pimpinan puncak dalam mengambil keputusan itu mengesampingkan hal-hal yang tidak berdampak signifikan bagi kelangsungan organisasi, atau mengambil keputusan yang memiliki dampak terbesar dalam mencapai suatu tujuan. Yang dipilih itu keputusan berdasarkan informasi yang memiliki dampak. Jadi dampaknya yang lebih besar itu, yang lebih berpengaruh yang mana. Kemudian itu ada juga keputusan. Ada yang keputusan tidak terlalu berpengaruh, ada juga yang menentukan kelangsungan hidup organisasi. Jadi sebagai pimpinan kita harus tahu mana yang memiliki dampak dan mana yang tidak memiliki dampak. Itu tahunya dari informasi yang diterima, juga dari wawasan-wawasan yang sudah dimiliki. Seperti saudara-saudari ini kan calon sarjana, jadi kalau bisa itu sudah tidak sama jika dibandingkan dengan sebelum sarjana. Kalau sarjana berarti cara berpikirnya dalam pengambilan keputusan itu melalui berbagai informasi dan pertimbangan, sehingga dalam mengambil keputusan itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan situasi yang sebenarnya. Di lingkup negara itu ada yang namanya Badan Intelijen Negara, atau kalau orang-orang menyebutnya biasanya Intel. Itu informasi yang diperoleh oleh Intel itu sangat berpengaruh bagi penyelenggara atau pimpinan negara dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan, sehingga kebijakan atau keputusan yang ditetapkan itu memang benar-benar berdampak bagi masyarakat luas. Itu contohnya. Kemudian masuk ke hakikat latar belakang keputusan. Keputusan yang dibuat top manager itu asalnya dari pertimbangan dan informasi yang tadi sudah kita bahas bersama, yang informasi dan pertimbangan yang sudah dianalisa. Kemudian tahunya dari mana keputusan yang sudah diambil itu berkualitas atau tidak. Tahunya keputusan yang sudah diambil berkualitas atau tidak itu setelah diinstruksikan atau didelegasikan kepada masing-masing middle manager atau manajer tingkat menengah. Misalnya ada kepala bagian keuangan, kepala bagian operasional, ada kepala bagian pemasaran, itu middle manager. Nanti tindak lanjutnya di staff, kemudian dampak-dampaknya itu kira-kira seperti apa? Hasilnya positif atau nihil? Nihil itu tidak ada hasil, tidak berpengaruh. Ditetapkan suatu keputusan itu nihil atau ada hasilnya itu dari hasil pendelegasian ke middle manager dan staff. Selain nihil juga dimungkinkan hasilnya itu negatif. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya hasil dari suatu keputusan itu
bisa berdampak positif, efektif dan efisien. Namun bisa juga berdampak negatif, ya, semakin mencerminkan kalau keputusan yang diambil itu memang tidak efektif, ya, tidak memberikan manfaat, tidak sesuai sasaran, tidak sesuai tujuan. Nah, deviasi ini, ya, deviasi itu artinya penyimpangan. Nah, penyimpangan itu maksudnya tujuan pimpinan seperti ini setelah sampai di middle manager, sampai di staff, itu hasilnya berbeda. Nah, itu penyimpangan dari tujuan awal, ya. Itu perlu dievaluasi, ya. Berarti kesalahannya di mana? Di keputusannya atau di proses pendelegasian kewenangan atau proses instruksinya sampai ke lini bawah, di mana itu dicari, ya. Apa di keputusannya atau di proses distribusi komunikasinya, ya, atau di fasilitas-fasilitasnya atau di sarana prasarananya. Lah ini perlu diketahui, ya. Jadi tidak sembarangan mencari sebab persoalan, itu tidak sembarangan. Bukan berarti hasilnya nihil atau hasilnya negatif itu karena keputusan, ya. Tapi bisa juga ada kendala di middle manager atau di staff, ya, atau sarana pendukungnya, ya. Fasilitas, sarana, prasarana ini perlu diperhatikan yang mana, dicek satu-satu sehingga tahu persoalannya di mana, ya. Kemudian masuk ke tahap pengambilan keputusan, ya. Tahap pengambilan keputusan ini perlu memperhatikan 3 hal, ya. Yang pertama, keputusan itu perlu ada riset, ya. Kemudian yang kedua perlu dirancang, ya. Dan selanjutnya yang ketiga dilakukan pemilihan, ya. Riset, ya. Jadi mengambil keputusan itu tidak sembarangan, ya. Apalagi saudara-saudari ini calon sarjana, ya. Jadi dalam melakukan riset itu perlu dipelajari dulu lingkungannya, ya. Seperti apa sih kondisi yang sesungguhnya ini? Ada fenomena apa? Kemudian diuji, ya. Diuji itu maksudnya apakah persepsi yang kita terima, ya, itu memang sesuai dengan keadaan di lapangan. Jangan-jangan itu cuma prasangka kita, ya. Jangan-jangan itu cuma kesalahan penafsiran kita terhadap lingkungan. Nah, ini perlu dicek dulu, diuji, benar nggak? Apakah benar suatu kejadian ini memang karena hal-hal tertentu. Nah, contohnya apa, Pak? Ya, contoh di suatu wilayah itu banyak terjadi tindak kejahatan. Banyak terjadi tindak kejahatan. Ternyata setelah diselidiki, ternyata para pelaku tindak kejahatan ini mayoritas itu berasal dari wilayah A. Ya, setelah didatangi, ya, dilakukan survei, kenapa kok banyak wilayah A ini menjadi pelaku tindak kriminal, ya. Apakah karena pribadinya atau karena kesulitan ekonomi, ya, motifnya itu perlu diketahui, ya. Kemudian kita uji, ya. Ayo kita uji ke wilayah A, kita datang ke sana. Ternyata setelah diuji memang benar-benar masalahnya daerah wilayah A ini ekonominya benar-benar tidak maju, sehingga perlu apa? Dikembangkan ekonomi yang bersifat mandiri sehingga mereka dapat memiliki mata pencaharian yang bagus untuk menafkahi keluarga secara halal. Nah, sehingga dengan demikian diharapkan tingkat kejahatan atau kriminalitas itu bisa berkurang. Nah, seperti itu perlu dipikirkan sampai situ, ya. Nah, caranya bagaimana? Ya dengan mempelajari lingkungan, ya. Itu calon sarjana kira-kira seperti itu, ya. Terus diriset dulu apa sebab musababnya ini apa, ya. Asal mulanya apa, ya. Kemudian dirancang apa saja tindakan yang mungkin dikembangkan. Berarti perlu dibuat, misalkan di wilayah A ini dibuat pasar, supaya banyak pedagang-pedagang yang bisa berjualan di situ. Ternyata lahannya kurang, ya, sehingga solusi untuk mendirikan ekonomi yang bersifat mandiri itu sulit dicapai. Nah, caranya bagaimana? Ya berarti harus menggolkan, supaya
mereka punya pasar yang memadai untuk dijadikan kegiatan jual beli. Nah, ada pasar, ada orang jualan, ada orang beli di situ ya. Itu ada perputaran ekonomi di pasar itu. Ya, itu contohnya. Jadi dari tahap pertama riset, ya, risetnya mayoritas pelaku kejahatan itu berasal dari wilayah A. Setelah dilakukan pengujian ternyata memang benar di wilayah A ini sektor ekonominya kurang memadai sehingga perlu dikembangkan lagi supaya mereka bisa mendapatkan penghasilan yang memadai, tidak mencari jalan-jalan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yaitu tindak kriminal. Nah, setelah riset diketahui persoalannya, baru yang kedua dirancang. Ya, dirancang bagaimana caranya membangun ekonomi yang mandiri di sana, hambatannya apa. Kemarin kan sudah di pengantar manajemen itu ada perencanaan. Ya. Saudara kan sudah pernah bikin perencanaan. Itu tahapannya apa? Ya. Mulai dari misi, ya. Kemudian melihat situasi, kemudian kendala dan hambatan, ya, peluangnya apa, ya, baru disusun perencanaan. Nah, kemarin kan di pengantar manajemen kan ada itu ya, yaitu masih terkait dengan mata kuliah komunikasi bisnis ini. Ya. Makanya ilmu di manajemen ini adalah ilmu untuk mengelola, ya, namanya jurusan manajemen. Ya. Kemudian setelah dipandang layak untuk dilaksanakan, nah, baru ditetapkan tindakan tertentu. Nah, tindakan tertentu yaitu pemerintah setempat, nah, pemerintah itu bisa pemerintah pusat, kota atau kabupaten, sampai pemerintah desa di tingkat desa. Itu harus saling bersinergi. Ya. Sehingga diharapkan bisa menetapkan suatu kebijakan yang dampaknya ke ekonomi mandiri tadi. Ya. Yang urutan nomor 1 tadi kan riset dulu. Ya. Kemudian urutan nomor 2 dirancang. Ya. Kemudian yang ketiga berarti pemilihan penetapan. Ya. Pemilihan penetapan tindakan tertentu. Jadi itu tidak bisa dilaksanakan oleh pribadi ya, kalau sudah masuk ke ekonomi wilayah, tapi masuk ke penguasa wilayah di situ siapa, yaitu pemerintah daerah yang ada di wilayah itu. Ya. Itu pemerintah daerah perlu mengetahui informasi-informasi seperti ini, ya. Sehingga nanti bisa didukung oleh pihak-pihak lain, misalkan dari pihak akademisi untuk membantu memberdayakan masyarakat supaya bisa membangun ekonomi mandiri. Itu contohnya seperti itu. Jadi ekonomi mandiri itu tidak serta-merta ya, tidak serta-merta itu maksudnya apa? Tidak simsalabim. Tapi dilihat dulu apakah sarana prasarananya itu memungkinkan. Apakah tidak ada persoalan-persoalan hukum apabila suatu keputusan itu dilaksanakan. Keputusannya baik untuk membangun ekonomi mandiri. Tapi prosesnya supaya tidak ada persoalan hukum bagaimana? Nah, itu pemerintah daerah setempat yang lebih memahami alurnya. Ya. Dari segi anggaran maupun dari segi fasilitas sarana prasarana. Kemudian indikator untuk melihat masalah organisasi. Nah, ini bagi yang kesulitan. Kesulitan apa? Riset tadi. Riset itu terlalu tinggi, Pak. Maksudnya apa? Riset itu kok kayak lembaga penelitian aja. Ya, kita para akademisi, para calon sarjana, ya, itu juga harus mengetahui ya, bagaimana riset itu dilakukan. Ya. Caranya dengan melihat masalah organisasi. Ya. Dengan mengetahui masalah itu kita bisa memberi solusi. Kalau kita tidak punya informasi, tidak tahu ada masalah di situ, hanya menjabat saja ya repot ya. Jadi kita tidak tahu masalah apa yang harus diselesaikan. Caranya bagaimana? Yang pertama penyimpangan kinerja. Ya, kalau di perusahaan itu salah satunya meningkatnya rolling karyawan. Berarti ada apa ini kok? Rolling itu kok sangat sering sekali ya. Kemudian yang kedua, ketidakhadiran meningkat. Nah, ini nggak betah apa? Nggak betah di kantor apa gimana ya?
Kemudian penurunan tingkat penjualan. Nah, ada apa? Apa pasarnya, apa perusahaannya yang perlu berbenah ya. Apa karena kendala pasar, permintaannya kurang, apa karena kendala perusahaan itu sendiri ya. Kemudian banyaknya produk yang rusak. Nah, kalau produk rusak ya, itu tidak layak jual ya. Kalau tidak layak jual berarti sudah membuat produk itu butuh biaya ya. Biaya sudah dikeluarkan untuk membuat produk tapi tidak bisa dijual, berarti namanya rugi ya. Ya, itu perlu diketahui masalah-masalah ini. Apakah perlu pembaruan mesin, ya, perlu beli mesin baru. Nah, jangan sampai hal-hal seperti ini ditinggalkan. Jangan sampai masalah-masalah seperti ini diremehkan. Jangan sampai masalah seperti ini tidak segera diselesaikan. Karena bisa menimbulkan kerugian bagi organisasi sehingga dalam mencapai tujuan itu ada kendala atau hambatan. Kemudian yang kedua ada kritikan orang lain, ketidakpuasan pelanggan, sanksi dari pemerintah, kemudian keluhan buruh. Jadi orang lain itu bisa dari pelanggan, dari pemerintah maupun dari keluhan pegawai itu sendiri ya. Makanya biasanya di website organisasi itu ada hubungi kami, tinggalkan pesan, atau bisa menghubungi lewat WA atau bisa kirim lewat email. Itu tujuannya untuk menerima informasi sebanyak-banyaknya, ada apa, ada masalah apa yang perlu kita ketahui sehingga kita bisa berbuat lebih baik bagi seluruh pihak. Nah, itu salah satunya itu. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan ini seperti apa? Pesaingnya ini meluncurkan produk baru apa tidak ada apa-apa. Nah, ini. Di lingkungan ini apakah kebutuhan pasar berkembang? Kebutuhan pasar itu bagaimana? Kemudian pesaing ini bagaimana? Dia kan selalu berubah-ubah caranya untuk mendapatkan pelanggan. Kalau kita tetap gitu-gitu aja, tidak mengikuti kebutuhan pelanggan maupun pesaing cara bekerjanya, nanti kita kurang adaptif. Sehingga meskipun kita punya cara, tapi kita juga harus memperhatikan di lingkungan luar sana yang terjadi seperti apa. Kemudian ada 3 cara menyikapi masalah. Yang pertama menghindar, yang kedua menyelesaikan, dan yang ketiga mencari masalah. Dalam hal positif ya, bukan kita sengaja membuat masalah, tapi kita mencari apa masalah yang sedang terjadi, maksudnya itu. Menghindar masalah. Jadi seluruh keputusan ini, menghindar, menyelesaikan, mencari masalah, itu tidak ada yang benar semua dan tidak ada yang salah semua, tapi digunakan sesuai kondisi masing-masing di lingkungan kita berada, cocoknya yang mana ya. Mungkin karena suatu hal, misalnya ada orang minta sumbangan tapi sudah jelas-jelas itu palsu, ya udah kita menghindari masalah daripada kita mengeluarkan biaya tapi tidak jelas. Biayanya perusahaan itu lebih baik untuk beli yang penting-penting daripada untuk memberi sumbangan orang yang modus, yang tidak resmi, ngaku-ngaku dari komunitas ini padahal bukan. Nah, itu kan perlu dicek lagi. Kalau benar-benar memang dari komunitas tertentu, ya silakan kita beri sumbangan. Komunitas, organisasi, ya, kalau itu memang benar-benar ada, kita berikan sumbangan dari Corporate Social Responsibility. Nah, itu bisa kan dari CSR, dana CSR. Tapi kalau itu kelihatan abal-abal, cuma print-printannya aja, tapi komunitas itu tidak ada, ya, lebih baik kita menghindari masalah, menghindari menjadi korban penipuan. Ya. Jadi menghindar itu bukan berarti pengecut ya. Kita melihat kondisinya, kapan pakai cara menghindar, kapan pakai cara menyelesaikan, dan kapan kita mencari masalah. Perlu ketiga cara ini kita gunakan seluruhnya di waktu yang berbeda. Di waktu yang bersamaan juga bisa. Contohnya, kita tidak tahu
ketika masuk di suatu organisasi yang baru, ya, kita jadi pimpinan di organisasi yang baru, ya, kita tidak tahu ada masalah apa. Ya, jadi kita riset kan tadi, kita riset itu kan mencari masalah, ya, mencari masalah. Kemudian setelah kita mencari masalah, kita juga bisa menyikapi dengan menyelesaikan masalah. Untuk hal-hal yang kurang mendesak, ya, itu bisa kita hindari dulu, kita tunda. Menunda itu menghindari masalah, ya. Karena kalau hal-hal yang tidak terlalu penting kita hadapi saat ini, yang penting-penting itu terabaikan, ya. Padahal apa? Di awal tadi kan disampaikan, mengambil keputusan itu mengesampingkan hal-hal yang lain dan memilih satu hal. Ya, berarti satu hal yang dipilih itu pasti penting, ya. Sedangkan yang lainnya yang dikesampingkan itu tidak penting, ya. Jadi seperti itu ya. Gaya pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan itu ada yang direktif. Direktif itu maksudnya pengarahan, itu perintah, ya. Bahasanya itu perintah. Ada pimpinan baik itu di middle manager maupun di top manager itu yang punya gaya direktif atau memerintah, suka memerintah. Ada juga yang punya gaya analisis atau analitis. Kemudian ada juga yang punya gaya konseptual. Nah, kemudian ada juga yang cenderung sosialnya itu tinggi. Itu biasanya pakai gaya perilaku, karena bekerja sama dengan orang lain, memiliki perhatian pada prestasi bawahan. Tidak ada di 4 gaya ini yang terbaik. Ya, maksudnya apa? Dari 4 ini saya pilih salah satu aja, Pak. Saudara-saudari bisa pilih keempat-empatnya. Tapi saudara-saudari harus tahu, ya, kapan pilih gaya direktif, kapan pilih gaya analitis, kapan pilih gaya konseptual, kapan pilih gaya perilaku. Ini perlu dipakai semua, tapi melihat situasi dan kondisi, cocoknya yang mana. Contoh, gaya direktif, ya, perintah, ya. Contoh misalkan ada wartawan masuk ke perusahaan, punya aib-aib perusahaan, info-info yang merugikan perusahaan. Yang diwawancara itu customer service, bagian lini paling depan di perusahaan. Kalau Anda sebagai pimpinan tidak mengantisipasi hal-hal semacam ini, misalnya customer service itu menjawab sesuai yang dia ketahui, tanpa informasi yang memadai, ya itu bisa menjadi blunder, bisa menjadi bumerang, bisa menjadi pukulan bagi perusahaan itu sendiri. Sehingga bagaimana caranya? Caranya kita sebagai pimpinan harus mengambil gaya direktif. Khusus untuk hal-hal seperti ini, misalkan kalau ada wartawan, itu komunikasi satu pintu lewat direksi. Itu contoh. Mungkin di perusahaan lain ada yang lewat staf humas, misalkan. Nah, itu kalau yang punya staf humas. Kalau yang nggak punya, ya, bisa satu pintu ke direksi, karena direksi memiliki informasi yang memadai, ya, mengetahui persoalan, masalah-masalah, ya, sehingga dia layak untuk memberi jawaban yang tepat sesuai kondisi yang dibutuhkan. Ya. Itu contoh. Kemudian gaya analitis, ya, dan gaya konseptual. Ya, ini perlu diambil kalau dalam menyusun strategi jangka pendek maupun jangka panjang. Perlu gaya analisis dan konseptual. Karena kalau kedua gaya ini tidak dipakai, ya berbahaya. Hanya asal perintah-perintah direktif, ya, pakai menyusun rencana bisnis, hanya saya inginnya gini, pimpinannya inginnya A, B, C, tapi sesuai nggak dengan kebutuhan pasar, sesuai nggak dengan posisi persaingan. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Kemudian gaya perilaku, bekerja sama dengan orang lain. Jadi perusahaan ini nggak mungkin berdiri sendiri. Nah, itu kan berada di lingkungan tertentu. Di lingkungan itu kan ada penanggung jawab lingkungan, biasanya RT, RW. Nah, bagaimana perusahaan bisa menjalin komunikasi yang baik dengan RT, RW misalkan, dengan pelanggan, dengan pihak-pihak yang bekerja sama dengan perusahaan, dengan pihak-pihak eksternal di luar perusahaan.
perusahaan ini mampu berlangsung, mampu hidup itu kalau kerjasama dengan orang lain, ya. Termasuk pegawai. Ya. Pegawai itu jangan cuma hanya dijadikan apa? Sarana jual beli. Ya. Jual beli apa? Kamu jual skill, saya beli. Pakai gajian di tanggal 25. Ya. Bukan hanya soal itu. Ya. Kalau terlalu pragmatis nanti kurang bagus ya. Tapi kalau terlalu sosialis juga aspek bisnisnya kurang terpenuhi. Jadi kita diusahakan untuk seimbang ya, antara pragmatis dan ideologis. Kalau bawahan diperhatikan sama pimpinan ya, dari segi sarana prasarana, fasilitas, lingkungan kerja yang menyenangkan, memadai, nyaman, ya, itu produktivitasnya itu akan memberi kontribusi bagi organisasi. Coba kalau karyawanmu semuanya sumpek, ya. Sumpek itu apa? Ada yang jenuh, ada yang kacau, ya. Bekerja itu tidak fokus, tidak betah bekerja. Ya. Itu tidak sehat untuk menciptakan iklim organisasi yang memadai. Sehingga perlu adanya komunikasi untuk mencegah terjadinya konflik. Jadi konflik itu bisa dikondisikan. Ya. Kayak AC itu. AC itu bisa dikecilkan, bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Dinginnya itu AC bisa dibuat sangat dingin. Dinginnya AC juga bisa dibuat tidak terlalu dingin. Nah, pengaturan seperti itu bisa dilakukan di perusahaan. Karena saudara sudah punya cara-caranya dalam bidang manajemen ini. Nah, supaya tidak sering konflik, apa yang harus diatur? Nah, supaya tidak konflik, yang harus dikondisikan apa? Nah, itu orang manajemen tahu. Ya. Penerimaan orang lain itu sangat penting, sehingga konflik-konflik itu tidak ada, suatu kerjasama yang baik itu berlangsung berkesinambungan, ya. Lingkungan kerja memadai, kerjasama berlangsung terus-menerus, laba perusahaan itu stabil bahkan meningkat, nah, itu yang diinginkan semua pihak. Kira-kira itu. Jika ada pertanyaan bisa japri saya ya, bisa WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.